Tak ada pemain naturalisasi tambahan. PSSI pede kualitas skuad timnas Indonesia jelang hadapi Cina. Pemain kami jago-jago dan hebat-hebat. Begini ulasannya. Ingin tes nyali timnas Indonesia? Erik berencana uji tanding Indonesia versus Malaysia di FIFA Matchday. PSSI jadwalkan ulang uji coba timnas Indonesia versus Rusia digelar tahun depan. Begini katanya. Penyebab Mauro Zilstra belum gabung timnas Indonesia? Masalah administrasi. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. Tak ada pemain naturalisasi tambahan. PSSI pede kualitas skuad timnas Indonesia jelang hadapi Cina. Pemain kami jago-jago dan hebat-hebat. Begini ulasannya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan tidak ada pemain naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia pada Juni 2025. Ia meyakini kualitas personel yang ada sudah cukup untuk menghadapi timnas Cina dan timnas Jepang. Timnas Indonesia akan melawan timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Setelah itu, mereka akan melawan timnas Jepang di Panasonic Stadium, Suita, pada 10 Juni 2025. Arya mengatakan pemain timnas Indonesia saat ini bisa bersaing dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, potensi pemain terus akan dimaksimalkan dalam 2 laga sisa. Kalau lihat kualitas pemain yang kemarin ketika lawan timnas Australia dan lawan timnas Bahrain, dan akan ke depan lawan Cina dan Jepang, dan target-target yang kami inginkan, kayaknya sudah oke kualitas pemain yang sekarang, kata Arya. Jadi, tidak akan ada pemain baru dalam proses menuju bulan Juni. Kan sudah jago-jago dan hebat-hebat itu, tegas pria berkacamata itu. Arya mengatakan, saat ini PSSI fokus sepenuhnya mendukung langkah timnas Indonesia untuk 2 laga tersebut. Hal itu agar skuad asuhan Patrick Kluivert bisa meraih hasil maksimal untuk menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026, walaupun nanti menambahkan paling nambah ketebalan skuad. Nanti saja. Sekarang dengan 2 pertandingan terakhir kami nanti di round 3, telah putuskan untuk tidak ada menambah pemain naturalisasi untuk bulan Juni ini, tandasnya. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi 4 klasemen grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan nilai 9 dari 8 laga. Tim Merah Putih terpaut 4 angka dengan Australia di urutan 2 dan 1 poin dengan Arab Saudi di tangga ketiga. Ingin tes nyali timnas Indonesia? Erik berencana uji tanding Indonesia versus Malaysia di FIFA Matchday. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka peluang timnas Indonesia versus Malaysia dalam turnamen mini pada jendela FIFA Matchday September mendatang. Saat ini, timnas Indonesia sedang fokus dalam 2 pertandingan terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Indonesia bertekad meraih 1 tiket ke Piala Dunia 2026 lewat jalur langsung atau babak keempat. Jika lolos ke babak 4 kualifikasi, skuad Garuda akan kembali bermain pada Oktober mendatang. Meski begitu, Erick Thohir mengatakan PSSI tetap mempersiapkan sejumlah rencana untuk timnas Indonesia terlepas dari hasil pada matchday ke-7 dan 8 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Oke, jadi kita kan memang di bulan September itu ada slot FIFA Matchday. Dan saya tidak tahu hasilnya bulan Juni, di kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti apa, kita kan harus optimis. Ia mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, ujar Erick Thohir di Jakarta, Selasa 6 Mei. Tentu mendapat poin sebanyak-banyaknya juga itu kan bisa ranking 2, 3, 4. Artinya jendela di Oktober, November kita harus juga siapkan, tutur Erick menambahkan. Menurut Erick, PSSI dan timnas Indonesia sudah berhitung jika tim Merah Putih ke babak 4 kualifikasi. Di mana lawan-lawan yang akan dihadapi kebanyakan berasal dari Timur Tengah. Karena itu, lawan-lawan uji coba pada FIFA Matchday September mendatang kemungkinan dari Timur Tengah. Beberapa negara yang sudah merespons untuk uji coba ini adalah Lebanon dan Kuwait. Kalau sampai kita masuk kualifikasi round berikutnya. Nah, September kosong. Artinya kita harus isi dengan uji coba. Kenapa kita pilih misalnya negara seperti Lebanon, Kuwait atau negara Timur Tengah? Siapapun. Yang hari ini respon Lebanon dan Kuwait, kata Erick. Kita sedang lihat siapa yang cocok. Nanti pelatih nasional akan lihat. Nah, untuk juga persiapan kalau dilihat dari hitung-hitungan kan lebih banyak negara-negara Timur Tengah, tutur Erick melanjutkan. Namun, pria yang juga menjabat Menteri BUMN ini tetap membuka peluang mengajak Malaysia dalam uji coba, selain tim dari Timur Tengah, pada FIFA Matchday September 2025. Salah satu faktor yang mendorong Erick mengajak Malaysia adalah sebagai tes nyali untuk tim asuhan Patrick Kluivert ini. Jadi kita harus ada uji coba atau tanding dengan mereka. Nah lalu ada slot satunya atau mungkin dua-duanya Timur Tengah? Saya nggak tahu nanti.
Nah slot satunya ya kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga. Kata Erik, kita juga melihat mereka, Malaysia, sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru. Ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia. Sudah cukup lama. Ya tes nyali lah sama-sama, kalau Malaysianya mau. Kalau Malaysianya nggak mau ya nggak apa-apa. Mungkin lain kali, ucap Erik. Erik menjelaskan, seluruh pertandingan uji coba atau turnamen mini pada September nanti akan digelar di Indonesia. PSSI jadwalkan ulang uji coba Timnas Indonesia versus Rusia digelar tahun depan. Begini katanya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membenarkan adanya tawaran uji coba melawan Rusia pada FIFA Matchday. Kata Erick Thohir, PSSI pun juga sudah membalas surat itu kepada Rusia. Dalam suratnya, Erick Thohir menjelaskan bahwa Rusia ingin bertanding melawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September atau Oktober 2025. PSSI tidak bisa menerima tawaran itu. Sebab, sudah ada Kuwait dan Lebanon yang terlebih. Dahulu masuk untuk beruji coba melawan Timnas Indonesia. Belum lagi PSSI juga ingin bertanding melawan Malaysia pada September 2025. Kalau FIFA Matchday Oktober 2025, PSSI sulit menerima tawaran Rusia. Sebab, PSSI masih ingin melihat sejauh mana perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih berjuang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert itu masih menyisakan 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Jika nantinya Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, maka opsi tawaran melawan Rusia untuk digelar pada Oktober mendatang bisa terlaksana. Namun, apabila Timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, maka tawaran uji coba lawan Rusia tidak bisa digelar. Pasalnya, pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada Oktober dan November 2025. Nah, uji coba Timnas Indonesia lawan Rusia sulit digelar. Kami sudah menjawab surat dari Rusia. Mereka meminta bertanding pada September dan Oktober, tapi Oktober kami tidak bisa. Lalu September kami juga sudah ada yang respon, kata Erick Thohir. Kata Erick Thohir, PSSI akhirnya mengambil keputusan agar uji coba melawan Rusia bisa digelar tahun depan. Terdekat tentu saja FIFA Matchday Maret 2026. Kami bilang kalau untuk tahun depan boleh saja, asalkan jadwalnya cocok, nanti pas jendela FIFA Matchday-nya dibuka. Jadi bisa uji coba, tutup Erick Thohir. Penyebab Mauro Zijlstra belum gabung Timnas Indonesia, masalah administrasi. Mauro Zijlstra belum bergabung dengan Timnas Indonesia diungkap anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurutnya, ada kendala administrasi dari sang pemain. Zijlstra merupakan salah satu pemain keturunan yang sudah lama dirumorkan akan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain Volendam U21 itu juga sudah menyatakan kesediaannya membela skuad Garuda, namun demikian, Zijlstra tak kunjung dinaturalisasi ketika banyak pemain lain yang sudah menjadi WNI. Arya mengatakan proses naturalisasi striker keturunan Bandung itu terkendala masalah administrasi. Mengenai isu Mauro, Zijlstra, juga begitu karena masih ada beberapa tahapan administrasi yang kami butuhkan. Kata Arya, sehingga Mauro juga belum kami proses lebih lanjut, sambung pria berkacamata itu. Walau demikian, Arya mengakui Zijlstra masih masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Apalagi, saat ini Timnas Indonesia sedang membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan. Mudah-mudahan nanti setelah langkah-langkah yang kami kerjakan bersama Mauro ada proses-proses yang bisa kami lakukan untuk pemain yang satu ini, tukas Arya. Nah gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.